Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Salam smart untuk adik-adik semua. Kembali lagi dengan saya, Mr. Hafif Komarwa, di YouTube channel dari LBB Smart Learning House. Pada YouTube channel ini, kita akan membahas tentang soal-soal atau materi-materi dari jenjang SD sampai ke jenjang perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal dari tes masuk kedinasan, terutama pada pokok bahasan himpunan. Bagi adik-adik yang belum memahami materi-materi terkait himpunan, bisa dicek di deskripsi terkait video himpunan atau materi tentang himpunan part pertama. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, di bawah ini manakah yang bukan merupakan himpunan? Jadi sesuai dengan definisi dari himpunan, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Yang A, kumpulan bunga merah atau bunga berwarna merah itu merupakan contoh dari himpunan karena didefinisikan dengan jelas. Artinya tidak akan ada ambiguitas. Kemudian yang B, kumpulan buah yang mengandung vitamin C. Berarti contohnya jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Itu juga didefinisikan dengan sangat jelas. Kemudian yang C itu juga sama, kumpulan binatang herbivora, berarti kumpulan hewan pemakan tumbuhan. Jadi itu juga didefinisikan dengan sangat jelas. Kemudian yang D itu juga kumpulan siswa yang mempunyai tinggi 160 cm, itu juga didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang E, kumpulan handphone yang canggih. Nah, handphone canggih itu relatif, tergantung siapa yang menggunakan. Jadi ini tidak didefinisikan secara jelas, sehingga jawaban yang benar adalah E. Jadi E ini bukan himpunan. Selanjutnya, yang kedua, di sini dari pernyataan di atas yang merupakan himpunan adalah, nah, untuk lebih jelasnya atau mempercepat pengerjaan, kita cek dari poin-poin yang atas yang bukan merupakan himpunan. Artinya di sini yang bukan himpunan, di sini adalah kumpulan pelajaran yang tidak disukai siswa, karena setiap siswa itu memiliki kegemaran atau bakat masing-masing. Maka ada yang suka matematika dan juga ada yang tidak suka matematika. Atau ada yang suka bahasa Inggris, ada juga yang tidak suka bahasa Inggris. Jadi kumpulan pelajaran yang tidak disukai siswa itu bukan suatu himpunan. Kemudian yang poin kelima, kumpulan hewan lucu. Itu juga relatif. Jika kita melihat Panji Petualang, mungkin menurut Panji, ular itu merupakan hewan yang lucu, tapi tidak untuk kita. Sehingga lima itu bukan himpunan. Sehingga jawaban yang terdapat angka 4 dan angka 5 ini, poin keempat dan poin kelima itu adalah salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Oke, selanjutnya yang ketiga, misalkan di sini jika himpunan A beranggotakan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 5, kemudian himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan 11, maka A gabungan B adalah, jadi A gabungan B itu adalah semua elemen dari A dan B. Kemudian yang sama kita cukup tuliskan satu kali. Jadi artinya jawabannya adalah E, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena di sini 2, 3, 5 itu merupakan angka yang sama, dimiliki A dan dimiliki B, maka di sini cukup kita tulis satu kali. Seperti itu. Oke, soal yang selanjutnya. Jika P adalah himpunan bilangan prima ganjil, maka pernyataan yang benar.
Oke, kita tahu bahwa bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu faktornya adalah satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan prima itu yang genap hanya dua saja. Selain itu bukan bilangan prima. Bilangan genap selain bilangan dua itu bukan prima. Oke, di sini soalnya P itu adalah bilangan prima ganjil. Maka di sini A otomatis salah karena A2 itu merupakan bilangan genap meskipun dia prima. Kemudian jawaban yang B, 5 bukan elemen P. Padahal 5 itu adalah bilangan ganjil dan juga bilangan prima. Maka harusnya 5 itu adalah anggota dari P. Kemudian yang 9, 9 ini anggota P. Kita tahu bahwa 9 itu memiliki faktor selain 1 dan 9 itu sendiri, yaitu adalah 3. Maka 9 itu bukan bilangan prima, sehingga 9 bukan anggota dari P. Kemudian yang D, D itu 17 elemen dari P. Kita tahu bahwa 17 itu merupakan bilangan prima, dan 17 itu juga bernilai ganjil. Maka jawaban yang benar adalah D, 17 elemen dari P. Kemudian di sini jika ada A yang beranggotakan bilangan asli dan B adalah bilangan prima, maka A irisan B adalah himpunan bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan prima itu merupakan nih, ya, karena bilangan prima itu merupakan himpunan bagian dari bilangan asli. Jadi, ketika dia prima, dia pasti bilangan asli. Maka irisannya adalah bilangan prima. Kemudian, soal yang selanjutnya. A adalah bilangan kuadrat kurang dari 100. Maka banyak anggota dari A, maka kita cari bilangan kuadrat yang kurang dari 100. Berarti ada angka 1, kemudian ada angka 4. Angka 4 itu berarti bilangan 4 itu berarti dari 2 kuadrat, kemudian 3 kuadrat itu 9, kemudian ada 4 kuadrat itu 16 dan seterusnya sampai 9 kuadrat itu 81. Ada berapa elemen dari A? Berarti ada angka 1, ada angka 9, ada 16, ada 1, ada 4, ada 9, ada 16, ada 25, ada 36, kemudian 49, 64, dan 81. Jadi banyaknya anggota dari himpunan A itu adalah 9. Kemudian soal yang selanjutnya, jika M adalah bilangan prima antara 19 dan 29 dan N adalah bilangan kelipatan 12 yang kurang dari 30, maka banyaknya anggota dari M gabungan N. Maka kita data dulu. Kita tahu bahwa bilangan prima antara 19 dan 29 itu hanya 23. Kemudian bilangan kelipatan 12 yang kurang dari 30 itu adalah 12 dan 24. Maka kita dapatkan M gabungan N adalah 12, 23, dan 24. Ada berapa bilangan kardinalnya? Ada 3. Maka jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita ke soal diagram Venn. Misalkan di sini suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Sebanyak 80 siswa mengikuti kegiatan pramuka dan 10 siswa mengikuti kegiatan paskibra. Jika 8 orang tidak mengikuti keduanya, maka banyak siswa yang mengikuti pramuka saja ada berapa? Nah, ini jadi kita gunakan diagram Venn. Maka di sini kita simbolkan pramuka itu dengan PR, paskibra itu dengan pas. Kemudian kita tahu di sini semestanya adalah 30. Kemudian ada berapa yang mengikuti pramuka? Di sini ada 18 siswa mengikuti pramuka. Kemudian ada 10 siswa mengikuti paskibra.
Kemudian di sini ada 8 siswa yang tidak mengikuti keduanya. Yang ditanyakan berapa siswa yang hanya mengikuti pramuka saja. Oke, maka di sini kita dapat misalkan di sini yang mengikuti pramuka dan mengikuti paskibra, irisannya kita simbolkan dengan X, maka yang mengikuti pramuka saja itu adalah 18 dikurangi X. Kemudian di sini yang ikut paskibra saja berarti 10 dikurangi dengan X. Kemudian ini tidak ikut keduanya adalah 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 18 dikurangi X yang ikut pramuka saja ditambah dengan yang ikut paskibra saja 10 min X, kemudian ditambah dengan yang ikut keduanya dan yang tidak ikut keduanya itu harus sama dengan jumlah semestanya. Dari sini dapat kita silang, dapat kita hapus atau kita coret negatif X ditambah X, maka dapat kita peroleh negatif X ditambah 36 sama dengan 30. 36 pindah ruas menjadi negatif sehingga 30 dikurangi 36 negatif 6. Jadi negatif X sama dengan negatif 6, maka diperoleh X sama dengan 6. Kembali ke soal tadi, didapatkan bahwa pramuka saja itu adalah 18 dikurangi X. Karena X-nya 6, berarti 18 dikurangi 6 adalah 12. Nah, kemudian di sini ada trik smart untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Langkah yang pertama, kita kurangi semesta dengan yang di luar dari himpunan ini. Jadi ini 30 dan 8 kita kurangi. Maka diperoleh 22. Kemudian yang ini pramuka dan paskibra ini kita jumlahkan. Maka kita dapatkan 28. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai X tinggal kita kurangi 28 dikurangi 22. Maka di sini kita mendapatkan 6. Sama seperti ini jawabannya. Oke ya. Selanjutnya, ini misalkan dalam suatu kelas terdiri 40 siswa. Nah, misalkan di sini dalam suatu kelas terdiri 40 siswa, kemudian ada yang suka IPA dan yang suka IPS. Misalkan di sini yang menyukai IPA itu ada A siswa menyukai IPA dan A-10 siswa menyukai pelajaran IPS. Jika terdapat 15 siswa yang tidak menyukai kedua pelajaran tersebut, berarti ada di luar lingkaran ini, maka banyak siswa yang menyukai kedua pelajaran tersebut, berarti kita ditanyakan irisannya. Maka dengan cara trik smart yang tadi, 40 kita kurangi dengan 15, maka hasilnya adalah 25. Kemudian A ditambahkan dengan A-10, maka kita dapatkan 2A-10. Kemudian X-nya berapa? X-nya berarti hasil dari penjumlahan ini 2A-10 dikurangi dengan 25, maka hasilnya adalah 2A-35. Oke, selanjutnya. Misalkan dari suatu sekolah, seperempat lulusannya diterima di jurusan bisnis. Nah, kita asumsikan jumlah semestanya itu adalah 100. Maka di sini yang diterima di jurusan bisnis itu adalah 25. Seperempat dari 100 itu 25. Kemudian di sini sepertiga lulusannya diterima di hukum. Artinya 100 dikali 1/3, maka 33,33. Selanjutnya di sini seperlima lulusan diterima di kedua jurusan tersebut. Artinya di sini adalah 20. Berapa persen lulusan siswa yang tidak diterima di jurusan tersebut? Maka kita hitung satu-satu. Yang diterima di bisnis saja itu adalah 25 dikurangi 20. Berarti ada 5 siswa. Kemudian di sini hukum saja itu 33,33 dikurangi 20 diperoleh 13,33. Kemudian yang diterima di kedua jurusan tersebut adalah 20 orang. Maka yang tidak keduanya yang tidak diterima di jurusan bisnis ataupun jurusan hukum adalah
100 kita kurangi dengan 5, kita kurangi dengan 13,3, dan kita kurangi dengan 20. Maka kita dapatkan 61,7. Maka jawaban yang tepat adalah D, 61,67%. Oke, selanjutnya. Dari survei terhadap 150 orang, artinya di sini semestanya adalah 150 orang. Kemudian di sini ada restoran A dan restoran B. Misalkan di sini 114 orang pernah makan di restoran A, kemudian ada 98 orang pernah makan di restoran B. Kemudian di sini ada 12 orang tidak pernah makan di restoran A ataupun di restoran B. Sekarang jawabannya yang jadi pertanyaan adalah jumlah orang yang pernah makan di restoran A dan restoran B. Maka kita yang ditanyakan adalah irisannya. Dengan cara SMART yang tadi kita bahas, maka kita peroleh 150 dikurangi 12 itu 138, kemudian 114 ditambah 98 adalah 212. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 212 dikurangi 138. Maka hasilnya adalah 74 orang. Oke. Bagi adik-adik yang mungkin ada soal yang ingin ditanyakan, bisa langsung diketikkan di kolom komentar. Terima kasih.